Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-temanku semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini saya ingin menyampaikan sedikit tentang materi ulumul Quran ya. Utamanya adalah pembahasan hakikat ulumul Quran, hakikat. Sebelum melangkah lebih jauh tentang materi-materi ulumul Quran, yang pertama harus dipelajari oleh teman-teman mahasiswa khususnya yang mengambil mata kuliah ulumul Quran, perlu mengkaji tentang apa itu sebenarnya hakikat ulumul Quran. Hakikat, kalau dalam bahasa Arab, hakikat itu adalah kenyataan atau realita ya. Hakikatun, tulisannya hakikatun, artinya kenyataan atau realitas. Realitas ilmu Al-Quran artinya adalah apa sesungguhnya yang ada di dalam ilmu Al-Quran itu ya. Pembahasan ulumul Quran banyak sekali ya, diantaranya mulai dari di sini juga disebutkan mulai dari ulumul Quran dan sejarah perkembangannya itu sendiri, kemudian sejarah turunnya penulisan Al-Quran, termasuk juga adalah asbabun nuzul, munasabah, dan lain sebagainya. Pada intinya, hakikat itu ingin membahas yang sesungguhnya di dalam kajian ilmu Al-Quran itu apa. Kita memahami bahwa Al-Quran itu isinya ada 3. Pembahasan secara umum di dalam Al-Quran itu ada 3. Berkaitan dengan hukum yang pertama, kemudian berkaitan dengan cerita ya yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri, dan yang ketiga tentang tauhid. Meskipun dalam pembahasan tauhid dan hukum itu juga sebenarnya dibahas dalam sebuah cerita, kisah ya, tetapi secara garis besar ya, secara garis besar dan muatan yang paling besar dibahas di dalam Al-Quran itu berkaitan dengan hukum, cerita para orang-orang terdahulu, dan yang ketiga tadi adalah tentang tauhid, ketuhanan. Dari ketiga pembahasan besar itu ya, perlu dikaji secara lebih dalam mengenai ilmunya. Salah satu ilmu mengkaji hukum, misalkan ya, hukum di dalam Al-Quran, ilmunya adalah diantaranya harus mengenal yang namanya asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran, kenapa Homer itu dilarang misalnya, sebab-sebab turunnya Al-Quran, kenapa sholat itu wajib dilakukan, dan seterusnya. Ini namanya ilmu Al-Quran yang wajib diketahui oleh setiap setiap mahasiswa dalam rangka mengkaji hakikat realitas dari ulumul Quran itu sendiri. Ini salah satu contoh. Begitu juga dengan pembahasan yang lain, misalkan ketika ingin membahas tentang ketuhanan, lakum dinukum waliyadin, kenapa bisa muncul ayat Al-Quran lakum dinukum waliyadin? Maka ini perlu mengetahui tentang sejarah asbabun nuzul, nuzulul Qur'annya, dan bagaimana tentang tafsirnya ya, tafsir atau penjelasan dari lakum dinukum waliyadin, atau penjelasan dari kul huwallahu ahad, atau pembahasan yang lain sebagainya. Tafsir, takwil, dan tarjamah juga termasuk dalam pembahasan ulumul Al-Quran ya. Secara lebih detail, kerangka atau ruang lingkup pembahasan ulumul Quran silakan bisa dilihat sendiri di samping saya ini ya. Ini adalah ruang lingkup pembahasan ulumul Quran. Ruang lingkup ini sekaligus mewakili pembahasan kita pada kesempatan kali ini, yaitu realitas, kenyataan di dalam ilmu Al-Quran itu. Pembahasannya adalah yaitu tadi ya, ruang lingkup ya, mulai dari asbabun nuzul, nasikh mansuh,
dan seterusnya sampai pada metode takwil, tarjamah, dan seterusnya. Intinya yang berkaitan dengan ilmu-ilmu Al-Quran, metodologi lebih tepatnya ya, metodologinya. Nah, itulah pembahasan singkat dari kami terkait dengan hakikat ulumul Quran sebagai pengantar mengajarkan kepada mahasiswa terutama terkait dengan ulumul Quran. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jika ada pertanyaan bisa kita diskusikan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.